good morning students. How are you today? I hope all of us is good. Okay, as usually, before we start our lesson, let us pray. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this time. Now we want to start our lesson. Please open our heart and our mind to receive the lesson well. Bless our teachers and our parents. Forgive us for all our sins. Thank you God, Amen. Oke, hari ini Miss akan mereview pembelajaran kita secara keseluruhan pada tema 2, subtema 1. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia memberi makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Sejak teks proklamasi kemerdekaan dibacakan, rakyat Indonesia memiliki negara merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Tonggak sejarah tersebut tidak akan terjadi apabila tidak ada anak bangsa yang berani memproklamirkan kemerdekaan. Mereka adalah pejuang bangsa yang tidak boleh dilupakan. Berikut adalah para pejuang bangsa yang telah berjasa terhadap kemerdekaan negara Indonesia. Yang pertama ada Insinyur Soekarno. Ia bersama Bung Hatta dan Mr. Ahmad Soebarjo yang menyusun konsep teks proklamasi di Rumah Laksamana Tadashi Maeda. Yang kedua ada Dr. Andes Muhammad Hatta. Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama Indonesia. Selain itu beliau adalah Bapak Koperasi Indonesia. Dan yang ketiga ada Mr. Ahmad Soebarjo. Ia adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Ia merupakan salah satu tokoh yang berperan dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang keempat Laksamana Tadashi Maeda. Ia adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Ia mempersilahkan rumahnya digunakan untuk kegiatan yang sangat penting. Selanjutnya adalah Soekarni. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Yang selanjutnya adalah Fatmawati. Fatmawati adalah yang menjahit bendera pusaka Sangsaka Merah Putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang selanjutnya adalah Sayuti Melik. Sayuti Melik adalah yang mengetik naskah proklamasi setelah ia sempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Nah, dari penjelasan yang barusan saja kalian dengar, Miss sudah pernah mengajarkan kalian untuk membuat peta pikiran dan mencari informasi penting dari sebuah teks. Agar lebih paham, simak penjelasan berikut ini. Kata tanya untuk membuat peta pikiran suatu teks. Informasi penting dari sebuah teks dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran dapat dibuat menggunakan kata tanya. Ingat kembali beberapa kata tanya dan fungsinya seperti berikut. Apa? Yaitu untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Siapa? Yaitu untuk menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa. Dan yang ketiga ada kapan? Yaitu untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Dan yang keempat, di mana? Yaitu untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Yang berikutnya mengapa? Yaitu untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Dan yang terakhir, yaitu bagaimana? Yaitu untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Menuliskan informasi penting suatu teks dalam bentuk peta pikiran. Yang pertama, suatu teks memiliki informasi penting. Informasi penting tersebut dapat kita temukan dengan membaca teks secara utuh. Kita juga dapat menemukan informasi penting menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Cara menemukan informasi penting menggunakan kata tanya. Yang pertama, buatlah pertanyaan menggunakan kata tanya berkaitan dengan isi teks. Yang kedua, carilah jawaban dari pertanyaan tersebut pada teks. Yang ketiga, gunakan jawaban tersebut sebagai informasi penting yang kamu temukan dalam teks. Nah, kamu pahami dulu sampai di sini dan sekarang kita coba dalam bentuk latihan. Perhatikan teks berikut ini. Dengar baik-baik, Miss akan bacakan. Pengibaran Sangsaka Merah Putih. Sangsaka Merah Putih dikibarkan pada hari yang sama dengan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Sebelum dilakukan upacara pengibaran bendera merah putih dan pembacaan naskah proklamasi, Wakil Wali Kota Suwiryo memerintahkan Mr. Wilopo
untuk mempersiapkan segala keperluan, misalnya mikrofon dan pengeras suara. Selain itu, Es-Suhud juga diminta untuk menyiapkan tiang bendera yang terbuat dari bambu dan diberi tali. Adapun bendera merah putih dijahit tangan oleh Fatmawati. Menjelang pukul 10, para pemimpin bangsa mulai berdatangan ke rumah Soekarno untuk menyaksikan pembacaan teks proklamasi dan pengibaran bendera merah putih. Upacara pun dimulai tepat pukul 10. Upacara dilakukan tanpa protokol. Nah, dari teks bacaan ini, kita akan mencari informasi penting dari setiap paragraf. Miss akan coba membantu. Informasi penting paragraf pertama. Yang pertama, Sangsaka Merah Putih dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang kedua, beberapa nama yang ikut mempersiapkan pengibaran bendera yaitu Wakil Wali Kota Suwiryo, Mr. Wilopo, dan Es-Suhud. Yang ketiga, bendera merah putih dijahit tangan oleh Fatmawati. Nah, sekarang kita akan mencari informasi penting pada paragraf yang kedua. Informasi penting pada paragraf kedua yang pertama, para pemimpin bangsa berdatangan ke rumah Soekarno untuk menyaksikan pembacaan teks proklamasi dan pengibaran bendera. Yang kedua, upacara bendera dimulai pukul 10 WIB tanpa protokol. Nah, dari penjelasan Miss Lisna mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia dan paragraf yang barusan kalian baca dan kalian dengar, kita dapat belajar ada beberapa nilai-nilai yang harus kita terapkan dalam perbedaan di lingkungan masyarakat. Pelaksanaan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan masyarakat. Perbedaan suku bangsa, agama, budaya, serta pendapat di masyarakat menciptakan keberagaman. Keberagaman menjadikan masyarakat kita semakin kaya dan dapat saling belajar. Inilah alasan mengapa kerukunan penting untuk menciptakan persatuan. Rukun berarti bersedia memahami dan menerima perbedaan di sekitar kita. Ada beberapa contoh kegiatan pelaksanaan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan masyarakat. Yang pertama yaitu membantu korban bencana alam tanpa melihat latar belakang mereka. Yang kedua, mempersilahkan orang lain untuk beribadah sesuai agamanya masing-masing. Yang ketiga, membantu tetangga yang kesusahan, meskipun berbeda suku atau agama. Nah, selanjutnya ada beberapa manfaat yang diperoleh jika menerapkan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di masyarakat. Yang pertama, yaitu kehidupan bermasyarakat menjadi aman, tentram, dan damai. Yang kedua, masalah lebih cepat terselesaikan karena semua masyarakat bersatu. Dan yang ketiga, lebih banyak pendapat yang disampaikan ketika bermusyawarah. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pelajaran kita, yaitu cinta budaya sendiri merupakan wujud dari penerapan makna proklamasi kemerdekaan. Bagaimana kamu memaknainya? Yang pertama di lingkungan rumah, yaitu dengan cara hormat dan patuh kepada orang tua atau orang yang lebih tua dari kita. Yang kedua yaitu bangga menggunakan produk Indonesia atau dalam negeri. Dan yang ketiga mau bekerja sama membersihkan rumah. Yang keempat, hidup rukun bersama anggota keluarga. Lalu yang kelima, mau membantu orang tua memasak di dapur. Kedua, di lingkungan sekolah yaitu satu, taat mendengarkan ajaran guru. Yang kedua, mengikuti upacara dengan tertib. Yang ketiga, mengikuti pembelajaran dengan baik. Lalu yang keempat, mengikuti kegiatan pramuka di sekolah. Dan yang kelima, hidup rukun bermain bersama teman di sekolah. Yang selanjutnya di lingkungan masyarakat. Yang pertama, ikut memeriahkan acara lomba 17-an. Yang kedua, hidup rukun antar sesama. Yang ketiga, ikut bergotong royong membersihkan lingkungan sekitar. Yang keempat, ikut berdiskusi dalam mengambil setiap keputusan yang terbaik untuk lingkungan sekitar. Nah,
Miss mau tanya, apakah di lingkungan kalian pernah menampilkan sebuah tarian dalam acara-acara besar? Nah, sekarang Miss akan jelaskan ada beberapa tarian yang disebut dengan tari tunggal, yaitu tari pendet, tari merak, tari serimpi, tari gambyong, dan tari leleng. Contoh tari berpasangan yaitu tari serimpi, tari gandrung, tari japin, tari katarejo, dan tari bedaya. Tari berkelompok contohnya yaitu tari kuda lumping, tari piring, tari kipas, tari saman, dan tari jaipong. Nah, coba perhatikan tabel berikut ini. Terdapat nama tarian dan pola lantai, yaitu tari seudati dan tari andun. Yang ketiga ada tari tandak, dan yang keempat ada tari tambun dan bungai. Sampai di sini dulu pembelajaran kita. Miss harapkan kalian semakin mengerti pembelajaran tema 2 subtema 1. Jangan lupa diulang-ulang kembali ya. Tetap semangat belajarnya. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Thank you.